Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul implementasi data mining menggunakan algoritma a priori untuk jaminan COB, pasien rawat inap pada rumah sakit keluarga. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Munita Lestari, dan ada Kang Lutfianto, Kang Dede, Kang Rifki, Teh Putri, Teh Paulina. Rumah sakit menganalisa melalui data yang didapat dari transaksi pasien untuk menjalankan sistem COB atau Coordination of Benefit. Akan tetapi, di rumah sakit belum mengetahui insurance dan perusahaan mana yang berpotensi dari peserta BPJS Kesehatan. Hal ini mendorong munculnya ilmu untuk mengatasi masalah penggalian informasi penting atau menarik data dalam jumlah besar yang disebut juga dengan data mining. Hasil dari penelitian ini menjadikan pengambilan keputusan untuk perusahaan dan insurance yang menjadi association dari hasil pengolahan data dengan algoritma a priori untuk mendapatkan perusahaan dan insurance yang akan dikunjungi oleh Departemen Marketing untuk menjalin kontrak kesepakatan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Putri. Terima kasih Intan. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Amalia Putri. Saya akan melanjutkan presentasi apa tujuan dari penelitian ini. Perusahaan dapat memanfaatkan data yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Data transaksi yang diolah menjadi laporan-laporan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai acuan perusahaan untuk mengelola strategi operasional. Rumah sakit keluarga ini mencoba untuk mengembangkan revenue rumah sakit yang sejalan dengan role keinginan dari pemerintah dengan program nasional dengan mendapatkan revenue yang lebih dan pasien-pasien mendapatkan benefit dari fasilitas rumah sakit secara maksimal. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Ada 3 metodologi. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data yang terdiri dari 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu melalui proses observasi. Yang kedua ada data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui referensi internet seperti jurnal dan atau informasi lain yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi fokus penelitian. Populasi maknanya berkaitan dengan elemen yang dapat berupa individu, kelompok sosial, organisasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sampel penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan sampel data kunjungan pasien yang dilakukan pada bulan Oktober 2003 sebanyak 870 data transaksi. Next. Data mining. Data mining yaitu suatu istilah yang digunakan untuk penguraian penemuan atau pengetahuan di dalam sebuah database. Data mining merupakan proses pengolahan data dari database yang berukuran besar yang dijadikan informasi penting yang menghasilkan data yang bermanfaat. Klasifikasi adalah salah satu teknik yang ada pada data mining. Menurut Susanto pada tahun 2019, data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstraksi agar menjadi informasi baru dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Paulina, silahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Putri. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tahapan data mining.
Tahapan data mining terdiri dari transformation data, data selection, data preprocessing, data mining, interpretation atau evaluation. Next. Algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis atau market basket analysis. Analisis asosiasi atau association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan suatu kombinasi item. Algoritma a priori digunakan untuk menyatakan hubungan antara beberapa atribut dan juga dikenal sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari banyak teknik lainnya. Untuk slide berikutnya akan disambung dengan Saudari Galuh. Terima kasih. Terima kasih Saudari Paulina. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Berikut definisi aturan asosiasi dari algoritma a priori. Tahapan mencari kombinasi item di minimum dari nilai support sebuah item diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama, support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Nilai support dari dua item diperoleh dengan menggunakan rumus support A dan B sama dengan P A irisan B. Selanjutnya, support A dan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi. Masih dalam penjelasan definisi aturan asosiasi dari algoritma a priori, nilai confidence dari aturan A gabungan B diperoleh dengan rumus berikut. Confi sama dengan P A dibagi B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Selanjutnya, tabel jaminan transaksi kunjungan pasien di rumah sakit keluarga pada administrasi pasien rawat inap dengan pembayaran COB atau Coordination of Benefit dengan BPJS Kesehatan. Pengelompokan data ini berdasarkan jaminan asuransi atau perusahaan dengan periode 1 bulan. Nah, bisa dilihat berikut adalah contoh data dari suatu case dan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rifki. Silahkan. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Raden Galuh. Selanjutnya adalah analisa pola frekuensi tinggi. Untuk pembentukan satu item set items, proses pembentukan dengan satu item set ini dihitung total dalam 1 bulannya dengan support minimal 50%. Sehingga kombinasi satu item set yang tidak memenuhi minimum support akan dihilangkan. Nah, berikut seperti contoh tabel insurance name, frekuensi, dan supportnya. Di sini saya coba jelaskan satu saja, yaitu PT Prudential Life Assurance dengan frekuensi 69, untuk supportnya itu 12. Selanjutnya, yaitu pembentukan dua item set items. Dari tabel 2 di atas, maka akan didapatkan hasil dua item set berdasarkan dari data frekuensi satu item set. Berikut tampilan datanya. Yang pertama, item set yang pertama yaitu BPJS Kesehatan. Lalu item set kedua yaitu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia dengan support 0,65 dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, untuk pembentukan aturan asosiasi final. Nah, di sini menampilkan data tabel keyakinan. Untuk item set yang pertama yaitu BPJS Kesehatan. Lalu item set yang kedua itu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia dengan aturan jika pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan dan mempunyai asuransi jiwa InHealth Indonesia, maka pasien akan kemungkinan mengikuti COB dengan support 0,65. Lalu yang tabel selanjutnya ada data tabel final aturan asosiasi. Untuk item set yang pertama itu sama BPJS Kesehatan, dan item set kedua
Sama juga yaitu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia dengan aturan jika pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan dan mempunyai asuransi jiwa InHealth Indonesia, maka pasien akan ada kemungkinan mengikuti COB. Ini sama seperti yang tabel yang keyakinan juga, dengan support 0,65 dan ada tambahan confidence itu 0,65. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mas Lutfi. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizky. Baik, saya akan melanjutkan dari tahapan selanjutnya, yaitu adalah pengujian dengan rapid minor. Pengujian rapid minor ini itu pengujian dari item set data tersebut yang tadi dihitung dengan pola atau rumus. Kita uji dengan data atau aplikasi rapid minor. Di sini kita ada data, di situ adalah data Excel. Kita punya selection. Dari selection itu membentuk FP growth dan mengeluarkan asosiasi. Di situ menjelaskan confidence-nya dengan confidence 0,8 dan PET-nya itu 2,0. Nah, oke, next. Nah, pengujian dengan rapid minor ini dapat dikatakan dengan BPJS Kesehatan dan PT Asuransi Jiwa InHealth mendapatkan confidence yang besar. Dari confidence yang besar itu supportnya itu 0,554 dan 0,554 dan confidence-nya 0,554. Oke, next. Nah, kesimpulannya dari hasil yang sudah dilakukan dengan pengujian dengan aplikasi rapid minor, maka hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jika pasien-pasien BPJS Kesehatan dengan memiliki asuransi kesehatan lainnya dapat diprediksi atau berpotensi mengikuti fasilitas benefit kesehatan dengan COB yang disebut juga Coordinate of Benefit. Dari hasil pengujian di atas, yang kedua, dari hasil pengujian di atas, menggunakan algoritma a priori, didapatkan potensi COB, Coordinate of Benefit, dengan BPJS Kesehatan. Ada pada pasien-pasien pemilik asuransi PT Jiwa InHealth Indonesia dengan support 65%. Dan untuk pemilik asuransi Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom ada di posisi kedua dengan support 20%. Dengan hasil pengujian data mining ini, maka pihak dari Departemen Marketing bisa melakukan perjanjian atau PKS MOU dengan benefit yang ditawarkan rumah sakit agar pasien-pasien dengan asuransi berikut mendapatkan benefit sesuai biaya yang dikeluarkan pasien melalui asuransi agar tidak mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan pada umumnya. Oke, next. Oke, terima kasih. Saudara Intan, silakan ditutup untuk presentasi ini. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.